Definisi dari splinting RNST adalah salah satu metode untuk menempatkan pasien ke dalam fiksasi rahang atas dan rahang bawah yang baik digunakan untuk fiksasi sementara dan patah tulang sederhana. Tujuan dari splinting RNST yaitu melakukan fiksasi sementara rahang atas dan rahang bawah sebelum dilakukan pembedahan. Indikasi dari splinting RNST yaitu 1. Fiksasi sementara sebelum perawatan operatif definitif. Yang kedua, fiksasi maksila dan mandibula intraoperatif untuk fraktur yang simpel atau sederhana. Kontraindikasi dari splinting RNST yaitu dalam beberapa situasi klinis seperti fraktur komunitif, fraktur unstable, fraktur displacement, dan juga fraktur kompleks yang memungkinkan untuk tidak cukup dalam menstabilkan segmen fraktur sepenuhnya. Persyaratan dari penggunaan splinting RNST adalah gigi yang digunakan untuk dipasangkan wire harus aman dan tidak mudah fraktur. Selain itu, dua gigi premolar di mana kedua gigi yang utuh di segmen yang sama dari satu lengkung gigi dan tidak ada malformasi rahang. Pada kasus maloklusi yang parah tidak memungkinkan untuk menggunakan splinting RNST. Gigi yang lepas tidak boleh dimasukkan ke dalam splinting. Splinting untuk rahang atas dan rahang bawah harus berlawanan. Posisi simetris untuk imobilitas dibuat dengan benar. Adapun poin penting yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai pembuatan splinting RNST. Oklusi harus diperiksa. Pada pasien dengan malformasi rahang atau dysnaktia, mungkin tidak memungkinkan menggunakan splinting RNST. Gigi yang imobilitas tidak bisa digunakan dalam splinting. Pembuatan splinting rahang atas dan rahang bawah harus ditempatkan berlawanan dengan posisi simetris untuk imobilitas yang benar. Splinting dapat menyebabkan kerusakan pada periodontium. Alat dan bahan yang digunakan. Untuk bahan yang digunakan yaitu wire 0,4 mm dengan panjang sekitar 15 cm. Alat yang digunakan yaitu 1 buah model gigi dari gips yang telah dilubangi di daerah interdenta pada gigi caninus, premolar 1 dan premolar 2 di daerah alveolar crest. Sonde, needle holder, altericlam lurus, dan tang potong. Tahapan pembuatan splinting RNST. Yang pertama, gigi premolar biasanya dipilih untuk penempatan splinting. Gunakan wire 0,4 mm dengan panjang sekitar 15 cm. Kawat ukuran 24 ditempatkan di antara caninus dan premolar pertama dari arah buka ke arah palatal. Kawat kemudian ditempatkan dengan arah terbalik ke belakang melalui ruang interdental gigi premolar. Ujung kawat yang lain dilewatkan di belakang gigi premolar kedua dengan cara yang sama. Ujung kawat kedua tersebut dilewatkan kembali di antara ruang interdental premolar. Salah satu ujung kawat harus berada di atas dan satu lagi di bawah wire loop yang dibuat pada sisi bukal gigi. Ujung kawat kemudian dipilin kencang dan dipotong sepanjang 4-5 cm. Lakukan hal yang sama pada regio selanjutnya.
Penempatan kawat yang identik dilakukan pada rahang yang berlawanan dan pasangan serupa pada sisi kontralateral. Ujung dari dua pasangan wire tersebut kemudian dipelintir menjadi satu setelah menempatkan pasien dalam oklusi. Pada ujung kawat kemudian dipotong dan ditekuk ke arah permukaan gigi untuk melindungi mukosa mulut. Stabilisasi tambahan dapat diperoleh dengan menggunakan metil metrakilat untuk memperkuat splinting, lalu gunakan monomer untuk cetakan akhirnya. Jika diperlukan imobilitas atau stabilitas yang kurang, dapat menggunakan elastic band, di mana digunakan dengan membentuk ujung wire rahang atas dan bawah seperti kait. Lalu splinting ditempatkan di keempat bagian lengkung gigi dalam posisi simetris. Untuk mendapatkan mandibulo-maxillary fixation dicapai dengan memutar ujung kawat dari dua splinting yang berlawanan menjadi satu setelah memastikan oklusi yang tepat. Kehati-hatian dalam pembuatan splinting agar tidak memutus wire karena harus memulai kembali prosedur dari awal. Instruksi postoperatif dan nutrisi. Pada perawatan gigi menjadi bagian penting dari perawatan pasca operasi. Karies gigi dapat berkembang jika perawatan gigi secara teratur dengan sikat gigi yang lembut. Kekhawatiran nutrisi saat pasien dalam fiksasi rahang atas dan rahang bawah harus dipertimbangkan, di mana pasien harus diberikan instruksi tentang diet cair dan konseling gizi untuk menghindari malnutrisi. Jika fiksasi rahang atas dan rahang bawah ingin dipertahankan, emesis atau masalah saluran napas dapat timbul segera setelah operasi atau secara tertunda. Pasien dengan fiksasi rahang atas dan rahang bawah menggunakan band elastis yang ketat dapat menggunakan tang potong yang dapat bermanfaat dan sederhana untuk memungkinkan menghilangkan alat fiksasi tersebut dengan cepat jika perlu. Pemasangan tabung nasogastrik untuk waktu yang singkat setelah penempatan splinting RRST di bawah anestesi umum dapat memberikan dekompresi lambung dan mengurangi risiko emesis pasca operasi. Tabung nasogastrik ini juga dapat digunakan untuk memberikan makanan enteral jika pasien tidak dapat menerima nutrisi oral. Untuk golden period dari fiksasi wire terutama diindikasikan pada kasus darurat untuk imobilisasi jangka pendek pada gigi penuh atau sebagian sebelum pembedahan, dan pada kasus tertentu dengan pola fraktur sederhana untuk fiksasi intraoperatif.